Saudara-saudari terkasih, kita tentu sudah terbiasa dengan bacaan Injil hari ini, terutama mereka yang sudah ikut EJ, Emmaus Journey, karena ini dasar teologi dari pertemuan-pertemuan EJ, yaitu perjalanan bersama Yesus menuju ke Emmaus. Tapi supaya bangun, bukan berarti Anda tertidur, tapi supaya lebih bangun maksudnya, saya mau tanya, sesudah Yesus memecah-mecah roti, lalu murid mengenali, Yesus hilang. Hilangnya kemana? Nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting bangun aja kok. Ini ada teori untuk menarik perhatian aja. Apa-apa. Jadi sesudah lenyap, lenyapnya kemana? Lenyapnya supaya bisa masuk ke hati kita masing-masing. Tidak kemana-mana. Soalnya kalau tampak, itu hanya ada di situ. Tidak bisa kalau tampak terus ada di mana-mana, nggak bisa. Jadi dia harus tidak tampak sebagai roh, supaya kemudian bisa masuk ke setiap hati. Karena itu, di dalam doa pembukaan, ada doa yang sangat indah. Dikatakan seperti ini, ya Bapa, berkat kebangkitan putramu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Justru ketika Yesus bangkit, Yesus tidak pergi kemana-mana. Tetapi bersama dengan kita hadir dan menemani kita. Kesulitannya adalah bahwa menyampaikan bahwa seseorang bangkit dari mati itu tidak gampang. Maka selama 50 hari sampai Pentakosta, isi kitab suci hari Minggu, itu kisah-kisah kebangkitan terus. Supaya bukan hanya ngerti, tapi kemudian mereka mengalaminya. Karena memang tidak mudah mengalami kebangkitan. Contoh sederhananya supaya lebih konkret, kalau teman Anda minggu lalu meninggal, Anda layat, terus minggu berikutnya Anda ketemu. Ayo, gimana itu? Sendirian, jam 12 malam. Ya pasti lari, ini bukan belum bisa kita mengerti hal itu. Maka itu yang sering, dan para murid juga begitu, mengira Yesus hantu. Karena itu penampakan terus. Dan mereka tidak mengerti. Dua orang Emmaus, Kleopas dan temannya, itu sudah jalan bareng, ngobrol, tidak ngerti, tidak kenal. Petrus dalam adegan lain, peristiwa lain juga sama. Dia bilang sama temannya, saya mau cari ikan dulu. Lalu Andreas, Filipus, aku juga mau mencari ikan. Dan semalaman nggak dapat. Lalu di pinggir jalan Yesus, di pinggir pantai, di pantai Yesus sedang membakar sesuatu. Dan dia tanya, apakah kamu punya lauk pauk? Adakah yang sudah ditangkap? Dan para murid bilang, belum. Lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Dan mereka melemparkan dan dapat banyak sekali. Dan itu persis peristiwa ketika Petrus dipanggil dulu. Tapi dia nggak sadar. Sampai Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus baru nyemplung. Nggak mengenali. Maria Magdalena sudah ngobrol, malah mengiranya dia penjaga taman. Nggak kenal. Maka tidak mudah mengenali Yesus yang bangkit. Dan karena itu, terus sampai dengan 50 hari Pentakosta, baru Yesus naik ke surga. Turunnya Roh Kudus. Mengapa? Karena pada waktu itu murid sudah ngerti dan mengalami, oh ya, Yesus sudah bangkit dan tidak pergi kemana-mana, tapi bersama dengan kita.
dengan saya. Karena itu tidak takut lagi. Maka sesudah itu para rasul tidak takut lagi. Bahkan disidang oleh Mahkamah Agama di Yerusalem. Itu perbandingannya nelayan dari Cilacap. Saya kenal nelayan dari Cilacap. Lalu disidang di DPR Senayan. Dan Petrus itu enggak takut sama sekali menjelaskan macam-macam di depan ahli Taurat itu dan ahli-ahli kitab. Padahal Petrus enggak sekolah. Enggak ada rasa takut lagi karena mereka mengalami Tuhan yang hidup bersama dengan mereka. Kalau Tuhan Yesus bangkit dan kemudian hidup dan menemani Anda setiap hari, Anda mau takut apa? Kalau Yesus yang bangkit itu hidup dan menemani Anda setiap hari, Anda mau khawatir apa? Kalau Anda khawatir dan takut, Anda belum mengalami kebangkitan. Kalau ada permohonan, diberi kesempatan oleh Tuhan, kamu saya kasih satu permohonan, saya kabulkan. Mintanya ini aja. Supaya mengalami Yesus bangkit dan hidup bersama Yesus setiap saat. Itu saja, enggak usah yang lain. Selesai itu. Kalau Tuhan selalu bersama dengan Anda, apa yang masih kurang? Apa yang masih Anda khawatirkan? Dan itu sudah terjadi. Enggak perlu diminta. Anda sudah mengalami kebangkitan belum? Sudah mengalami kebangkitan belum? Tidak berani jawab toh. Kalau Anda masih takut, belum. Kalau Anda masih khawatir, belum. Mengerti iya, percaya iya, tapi mengalami, kalau Anda mengalami, Anda tidak takut lagi. Karena itu, mohonlah rahmat seperti doa pembukaan itu. Supaya mengalami Tuhan yang hidup. Kalau lupa, misa. Karena Yesus mengatakan inilah tubuhku, makan. Inilah darahku, minum. Supaya kamu di dalam aku di dalam kamu. Enggak bisa dipisah-pisah. Ini darah Yesus, ini darah saya. Enggak bisa. Jadi kalau lupa, misa. Supaya sadar. Kalau lupa lagi, misa terus. Misa harian. Kalau masih lupa lagi, baca kitab suci. Supaya ingat bahwa Tuhan bersama kita. Karena pada waktu firman dibacakan, bukan hanya firman-Nya yang kita dengar, tapi yang berfirman juga ada. Sama seperti saya di sini, saya ngomong begini, sayanya juga ada di sini. Bukan hanya kata-kata yang Anda dengar. Kalau kata-kata saya didengar, sayanya enggak ada, nah, apa yang terjadi? Bubar kabeh, lari, itu hanya suaranya saja yang ada di situ. Firman juga gitu. Kalau Anda membaca firman Tuhan, ya yang berfirman ada di situ. Maka kalau lupa, Tuhan menyertai misa. Kalau lupa, baca firman. Kalau lupa lagi, mencintai. Karena barang siapa mencintai, dia tinggal di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Kalau dia menjengkelkan bagaimana? Cintai saja. Tidak usah memperjuangkan sakit hati. Sakit hati kok diperjuangkan. Romo, saya itu sakit hati sekali. Alah, sakit hati kok diperjuangkan. Yang diperjuangkan itu cinta, pengampunan, kasih. Maka kalau sudah bangkit, yang ada hanya damai sejahtera. Maka ketika Yesus bangkit, damai sejahtera bagimu. Ketika ketemu Thomas yang tidak percaya, damai sejahtera bagimu. Ketika ketemu siapapun, damai sejahtera bagimu. Kenapa begitu? Karena di dalam kebangkitan yang ada hanya damai sejahtera. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera. Tidak ada yang lain. Kalau saya yang bangkit, saya akan menampakkan diri kepada Pilatus yang pertama. Untuk konfirmasi, Pilatus yang benar tuh aku loh, aku bangkit, kamu yang keliru.
Kalau saya yang bangkit, saya pergi kepada perwira-perwira yang mencambuki itu. Kamu ya mencambuki saya, nih sekarang giliran. Itu kalau saya. Nah kalau Yesus kok tidak? Lah itu sudah nggak relevan. Konfirmasi orang lain, membalas dendam, itu sudah nggak relevan, sudah nggak ada. Yang ada hanya kebangkitan. Hanya damai sejahtera. Maka kalau Anda mengalami Kristus yang hidup, dan Anda di dalamnya yang ada hanya damai sejahtera. Dan itu sudah terjadi bukan besok, bukan nanti, bukan sekarang, sudah. Tapi itu sulit sekali. Wajar kalau kita tidak mengerti dan mengalami. Mengerti iya, tapi mengalami belum tentu. Bahkan Yesus kepada Nikodemus mengatakan begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan mengenal kerajaan Allah. Nikodemus tidak ngerti. Bagaimana saya yang sudah tua ini masuk lagi ke dalam rahim ibu? Enggak bisa. Maka harus pertama memang jalannya cuma satu. Mencintai. Dan mencintai hanya bisa kalau menyangkal diri. Orang egois tidak bisa mencintai. Karena mencintai itu pusatnya yang dicintai. Bukan saya. Egois pusatnya saya. Enggak bisa. Harus lahir kembali baru bisa mencintai. Pusatnya bukan saya lagi. Hidup dalam kebangkitan. Dan itu harus dialami terus-terus baru kemudian bisa sadar. Kalau enggak sudah jadi Katolik lama ya enggak pernah mengalami kebangkitan. Karena enggak pernah lahir kembali. Masih ngurusi sakit hati, dendam, tersinggung. Ya enggak gitu-gitu diperjuangkan loh. Sakit hati saya, sakit hati aja diperjuangkan loh. Dalam kebangkitan tidak ada lagi. Yang ada damai sejahtera, kasih, pengampunan. Dan memang itu harus diulang, dialami. Maka kalau bisa malah mau minta satu itu. Mengalami Yesus yang bangkit dan sekarang hidup bersama saya. Sekarang, setiap hari. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Kalau bisa, Anda orang yang sangat terberkati. Karena kemudian hidup Anda tidak pernah sama lagi. Saya bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau ada yang menjengkelkan, ada yang sakit hati, berantem, nada tinggi, belum bangkit. Gitu aja. Gitu saja. Dalam kebangkitan yang ada hanya damai sejahtera, sukacita. Dan itu memang harus diusahakan kesadaran dan keterarahan ke sana. Kalau enggak lupa, kita itu mengalami banyak hal dalam setiap hari. Ketemu orang, beli ini, berjalan ke sana kemari, tapi gampang lupa. Saya tes. Hari Kamis 2 minggu yang lalu Anda melakukan apa? Enggak ada yang ingat. Enggak usah 2 minggu yang lalu. Hari Senin minggu lalu, jam 10 Anda ngapain? Tidak ada yang ingat. Yang diingat yang sakit hati itu loh. Jadi kalau Anda sakit hati itu 10 tahun yang lalu juga tetap diingat itu. Yang tidak sakit hati, yang tidak menyakitkan enggak diingat. Sakit hati kok diperjuangkan loh, diingat-ingat sampai kapan-kapan. Padahal banyak yang lain lupa. Maka kalau Anda tidak mengalami kebangkitan, Anda juga akan lupa. Karena itu ada misa hari Minggu supaya ingat. Kalau lupa ada misa harian supaya ingat. Kalau lupa juga ada kitab suci dibaca. Kalau lupa kitab suci, ya wis lah angel. Karena memang itulah yang penting. Kita hidup di dalam kasih. Lalu mengasihi dan kemudian Anda naik dalam sebuah level yang namanya level kebangkitan. Dan disitulah Anda tinggal bersama dengan Allah. Yang ada hanya kasih. Ketika Anda mengasihi, Anda tinggal di dalam Allah. Dan Allah di dalam Anda. Tidak lagi memperjuangkan sakit hati.
sakit hati kok diperjuangkan.